siang pemirsa, balik lagi bersama saya Livia Triwijayanti dalam pertemuan ketiga mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita dalam materi yaitu informasi dan interview dalam reportase. Baik, materi kali ini yaitu tentang informasi dan interview dalam reportase. Menjelaskan bahwa seseorang jurnalis atau reporter harus memahami teknik wawancara, reportase, dan liputan serta mampu melakukan persiapan praktik sesuai kaidah jurnalistik dan sinematografi. Wawancara berbeda dengan reportase karena reportase memiliki ruang lingkup lebih luas, sedangkan wawancara hanyalah salah satu teknik reportase. Wawancara merupakan proses mencari data berupa pendapat, pandangan, atau pengamatan narasumber yang kemudian dijadikan bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara inilah sebuah berita dapat diperoleh dan disampaikan kepada masyarakat. Wawancara pada dasarnya adalah proses tanya dan juga jawab antara wartawan dengan narasumber mengenai satu permasalahan tertentu. Dalam melakukan wawancara, seseorang reporter harus mempersiapkan diri dengan menentukan topik, mempelajari isu yang akan diangkat, memilih narasumber yang tepat, menyiapkan daftar pertanyaan, dan menyampaikan berita secara objektif. Dalam menulis berita, reporter harus menggunakan rumus 5W1H, yaitu what, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat, when, kapan peristiwa terjadi, where, di mana peristiwa berlangsung, why, mengapa hal itu terjadi, dan how, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Agar wawancara berjalan maksimal, reporter perlu mengumpulkan data tentang narasumber, menyiapkan pertanyaan, menggunakan bahasa yang baik, menyimak jawaban dengan seksama, membuat narasumber merasa nyaman, menyimpan pertanyaan kejutan, serta mampu mengendalikan jalannya wawancara. Hambatan yang sering muncul bagi jurnalis pemula adalah rasa grogi, takut menyinggung, atau terlalu terbawa ke ranah pribadi. Oleh karena itu, wawancara memerlukan pengalaman dan praktik berulang. Syarat utama wawancara yang baik adalah memiliki tujuan jelas, efisien, menyenangkan berbasis riset, relevan dengan kepentingan publik, menimbulkan spontanitas, pewawancara, berfungsi sebagai pengendali, dan logis dalam penyusunan pertanyaan. Macam-macam wawancara dapat berupa wawancara tertutup, terbuka, konferensi, kelompok individu, terpimpin, maupun bebas. Bentuknya pun beragam seperti wawancara sosok pribadi yang menghasilkan profil tokoh, wawancara berita yang berkaitan dengan peristiwa tertentu, wawancara jalanan atau talk untuk menjaring opini publik, wawancara sambil lalu yang dilakukan mendadak di lokasi kejadian, wawancara telepon ketika situasi mendesak, wawancara tertulis bila tidak dapat bertemu langsung, hingga wawancara kelompok dalam bentuk diskusi beberapa orang. Reportase sendiri adalah kegiatan meliput dengan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber untuk kemudian ditulis dan disiarkan dalam bentuk berita. Reportase dapat dilakukan melalui media cetak maupun elektronik. Berdasarkan tugasnya, reporter dibedakan menjadi reporter lapangan yang mengumpulkan informasi dan reporter televisi yang melaporkan secara langsung di depan kamera. Teknik reportase yang baik harus diawali dengan menyebutkan peristiwa, tempat, identitas reporter, dan asal media, kemudian dilanjut dengan ringkasan informasi terkini, penggambaran suasana di lokasi, penyajian fakta yang objektif, serta ditutup dengan kalimat penutup yang menyebutkan reporter dan kameramen. Dalam dunia televisi,
Dikenal pula istilah ROSS yang membedakan posisi reporter, yaitu reporter on the spot, on screen, berada di lokasi dan tampil di layar. On the spot, off screen, berada di lokasi namun hanya suara atau laporannya saja. Lalu off the spot, on screen, tidak di lokasi tetapi tampil di layar, serta off the spot, off screen, tidak di lokasi dan tidak tampil di layar, hanya menyusun berita. Wawancara, reportase, dan informasi saling berkaitan dengan karena semua berhubungan dengan berita. Namun tidak semua informasi layak dijadikan berita, sehingga reporter harus mampu memilih mana informasi yang menarik dan penting untuk khalayak. Jenis informasi yang umum dalam media meliputi beberapa berita murni tanpa opini editorial atau tujuan yang memuat pendapat redaksi, intermen yang bersifat gosip, hiburan, serta pers. Nah, berasal dari human lembaga tertentu. Kategori berita dapat berupa berita harian atau hot news yang harus segera disajikan agar tidak basi, straight news yang disajikan langsung tanpa opini, serta in-depth news yang diolah secara mendalam. Selain itu, berita juga bisa dibedakan menjadi hard news yang berisi konflik atau isu besar, soft news yang ringkas dan juga menyentuh sisi human interest, serta spot news atau breaking news yang berisi kejadian mendadak seperti bencana, kecelakaan, atau kebakaran. Dengan demikian, materi ini menekankan bahwa kemampuan melakukan wawancara dengan baik, menyusun reportase secara teruntut atau runtutan, dan memilih informasi yang layak sajian yang menjadikan seseorang reporter mampu menghasilkan berita yang akurat, menarik, dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik pemirsa, itu tadi sekilas informasi dalam pertemuan ketiga kali ini dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Olivia Triwijayanti, pamit undur diri.